Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Tony Aulia. Di sini saya akan membahas mengenal cyber security management dan ancaman terhadap keamanan data. Dan di sini pokok pembahasan yang akan dibahas nanti, yang pertama pengertian dan manfaat keamanan data, konsep cyber security, kebocoran data, contoh dan penjelasannya. Setelah itu ada ancaman terhadap cyber security management, perusahaan cyber security, strategi data center, disaster recovery, klasifikasi ancaman, analisis risiko, sejarah dan perkembangan virus komputer, definisi keamanan jaringan dan manfaat dari adanya keamanan jaringan, pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi. Yang pertama, pengertian dan manfaatnya bagi organisasi. Cyber security management adalah suatu upaya untuk melindungi sistem informasi dan data dari serangan cyber. Dalam era digital seperti sekarang, keamanan data merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi, terutama jika organisasi tersebut memiliki informasi sensitif seperti data karyawan atau data pelanggan. Dengan menerapkan cyber security management, organisasi dapat memastikan bahwa data mereka aman dari serangan cyber. Adapun manfaat dari penerapan cyber security management antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengurangi risiko kehilangan data, dan mematuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Konsep cyber security. Di sini ada 3 konsep utama, yaitu confidentiality, integrity, availability. Pengertian confidentiality berarti menjaga kerahasiaan data, dan integrity berarti menjaga keaslian dan keutuhan data, sedangkan availability berarti memastikan data tersedia dan dapat diakses oleh orang yang berwenang. Penerapan dari ketiga konsep tersebut sangatlah penting dalam cyber security management karena dapat membantu sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk menghindari kebocoran data dan serangan cyber lainnya. Kebocoran data yang pernah ada contoh dan penjelasannya adalah di sini kebocoran data bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan manusia, serangan hacker, ataupun malware. Beberapa contoh kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia antara lain adalah kebocoran data nasabah Bank Mandiri pada tahun 2018 dan kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi organisasi yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, penerapan cyber security management sangat penting untuk mencegah kebocoran data. Ancaman terhadap cyber security management. Terdapat beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management, di antaranya adalah virus, worm, trojan, phishing, dan social engineering. Virus adalah program yang menyebar dan merusak sistem, sedangkan worm adalah program yang menyebar tanpa interaksi pengguna. Dan adapun trojan adalah program yang tampak seperti program yang berguna, namun sebenarnya merusak sistem. Dan phishing adalah upaya untuk mencuri informasi pribadi melalui email atau situs palsu, sedangkan social engineering adalah teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi. Ancaman-ancaman ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan kebocoran data. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi cyber security management yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman ini. Perusahaan cyber security management. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management, antara lain adalah PT Secure Metric Technology, PT Enterprise Network di Indonesia, dan PT Prosperita Energy Nusantara. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan layanan konsultasi dan solusi keamanan informasi untuk organisasi yang membutuhkannya. Dengan menggunakan layanan perusahaan-perusahaan ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi dan data mereka aman dari serangan cyber. Strategi Data Center Disaster Recovery. Data Center Disaster Recovery adalah suatu strategi untuk memulihkan sistem informasi dan data setelah terjadinya bencana alam atau serangan cyber. Strategi ini meliputi backup data secara berkala, pemulihan data dari backup, dan uji coba pemulihan secara berkala. Penerapan strategi data center sangat penting karena dapat membantu organisasi untuk meminimalkan kerugian akibat bencana alam atau serangan cyber. Dengan memiliki backup data yang teratur dan melakukan uji coba pemulihan secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa mereka dapat memulihkan operasi bisnis mereka dengan cepat setelah terjadi bencana atau serangan cyber.
Sebutkan dan jelaskan klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama, ancaman manusia, yang berasal dari orang yang memiliki akses ke sistem informasi atau data, bisa sengaja atau tidak sengaja seperti kehilangan laptop atau smartphone, password yang lemah, penggunaan aplikasi tidak resmi, hacking, phishing, atau social engineering. Adapun ancaman alam yang berasal dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, atau badai, eee, itu dapat merusak infrastruktur IT atau data yang tersimpan jika infrastruktur tersebut tidak memadai dalam mengatasi bencana alam. Dan adapun, yang ketiga, ancaman teknologi yang berasal dari masalah teknologi seperti kerentanan dalam sistem operasi atau aplikasi, virus, worm, atau malware, masalah pada perangkat keras, baterai, atau jaringan yang dapat mengakibatkan kehilangan atau kebocoran data. Adapun ancaman fisik, yang berasal dari peristiwa fisik seperti pencurian, kebakaran, atau kehancuran fisik lainnya, juga dapat terjadi akibat perangkat keras yang rusak atau baterai yang meledak dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data secara permanen. Untuk melindungi informasi keamanan data, perlu dilakukan tindakan yang sesuai dengan, jenis ancaman yang terjadi. Contohnya, untuk melindungi data dari ancaman manusia, perlu dilakukan pelatihan karyawan untuk menghindari kejahatan cyber atau membangun kebijakan keamanan yang ketat. Sedangkan untuk melindungi data dari ancaman alam, perlu dilakukan pemetaan risiko dan pengembangan rencana pemulihan bencana. Eee, Pentingnya analisis risiko. Yang pertama, ada analisis risiko sangat penting dalam penerapan cyber security management karena membantu organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman dan kerentanan terhadap sistem dan data mereka. Dalam melakukan analisis risiko, organisasi dapat mengidentifikasi kerentanan dan ancaman keamanan data, menentukan tindakan keamanan yang tepat, menentukan anggaran yang tepat, dan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pengguna dalam keamanan data. Sejarah dan perkembangan virus komputer. Virus komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an, dan virus Creeper menjadi virus pertama yang dibuat pada tahun 1971 oleh Bob Thomas. Pada tahun 1983, ilmuwan Fred Cohen mengembangkan istilah virus komputer. Virus komputer mulai menyebar secara luas pada tahun 1980-an, sampai 1990-an, dan semakin kompleks dan berbahaya pada tahun 1990-an. Saat ini, ada berbagai jenis virus komputer yang dapat mencuri informasi pribadi, merusak sistem, dan mematikan secara permanen. Untuk melindungi sistem dan data dari virus komputer, perusahaan dan organisasi harus terus mengembangkan dan memperbarui keamanan mereka. Definisi keamanan jaringan dan manfaat dari adanya keamanan jaringan. Eee, ke Keamanan jaringan adalah tindakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dan adapun manfaatnya, melindungi data dan informasi dari ancaman, menjaga integritas dan ketersediaan data dan informasi, menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi atau individu, menghindari kerugian finansial, serta menjaga privasi pengguna dan pelanggan. Pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh, perusahaan maupun organisasi atau individu untuk mencegah ancaman keamanan data dan informasi, yaitu dengan menerapkan kebijakan keamanan, memperbarui perangkat lunak secara teratur, menginstal perangkat lunak keamanan, menerapkan autentikasi yang kuat, melakukan backup data, mengelola akses pengguna, mengajari pengguna tentang keamanan, dan memantau serta mengevaluasi sistem keamanan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, organisasi dan individu dapat membantu mencegah ancaman keamanan data dan informasi dan memastikan bahwa data dan informasi mereka tetap aman. Baiklah, sekian, pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.